Faman zuhziha, siapa saja zuhzih, yang dijauhkan baginya itu neraka, wa udkhilal jannah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang-orang yang dijauhkan dari neraka itu, dihindarkan dari neraka itu, merekalah pemenang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'adzibna fa innaka alaina qadir, waltuf bina fima jarat bihil maqadir. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, siang hari ini dengan suasana cuaca yang cukup syahdu, Allah izinkan ibu-ibu seluruhnya untuk bisa hadir di tempat terbaik. Rasul menyampaikan, ahabbul buqa'ati ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Sekarang kita di dalam masjid, di rumah Allah, di tempat yang mestinya setiap diri kita itu betah berada di dalam masjid. Makanya kata para ulama, perumpamaan iman yang sudah benar atau tidak itu seperti perumpamaan iman seorang muslim atau seorang mukmin, benar atau tidaknya itu indikator salah satunya adalah betah enggak dia di masjid. Kalau dia betah, maka imannya itu sedang dalam keadaan sehat. Tapi kalau sebaliknya, maka ada yang bermasalah dalam imannya. Sering disampaikan perumpamaan orang yang betah dalam masjid, seorang mukmin yang betah di masjid, itu seperti ikan yang berada di dalam air. Bagaimana kondisinya ketika ikan berada di luar air? Gelisah, gerak nggak jelas, dan berusaha mencari di mana itu yang bisa mendekatkan diri ke masjid. Jadi kurang lebih seperti itu. Mestinya setiap diri kita itu terpaut hatinya kepada masjid. Rasul menyampaikan kepada kita, ada 7 orang nanti di hari kiamat yang dia akan mendapatkan naunganku, akan Allah selamatkan dia di hari kiamat. Di antara 7 orang ini, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, ada kriteria yang disebut qalbuhu muta'alliqun bil masajid, seseorang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Ini hadisnya sahih, ibu-ibu seluruhnya. Rasul menyampaikan ada 7 orang yang bisa mendapatkan perlindungan Allah di yaumul hisab nanti. Di antara 7 kriteria itu muncul satu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang mana hatinya itu terpaut sekali dengan masjid, rindu terus dengan masjid, selalu terpanggil untuk hadir ke masjid. Itu orang-orang yang mendapatkan naungan. Maka dari itu kita latih anak-anak kita. Ini pesan sebenarnya yang harus kita mulai rubah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kebanyakan kita sekarang kalau melihat anak kecil suka ke masjid, itu kadang kurang adil kita melihatnya. Kenapa? Bayangan kita anak kecil saat tambah dengan masjid sama dengan keributan. Seringnya kita seperti itu, ngelihat anak kecil di masjid atau sekitaran masjid, maka maknanya cuma satu, pasti buat gaduh, pasti buat ribut. Ya, ini sisi yang tidak kita benarkannya. Tapi walau gimana pun mereka masih anak-anak. Tapi nilai positifnya mereka sejak kecil sudah dekat dengan masjid. Bisa kita bayangkan nggak ibu-ibu?
anak-anak lebih sukanya pergi malahan ke, mohon maaf, ke diskotik. Kira-kira mana yang lebih ibu ridhoi? Anak-anak perginya ke tempat judi, lapau. Mana kira-kira menurut ibu yang lebih diridhoi oleh hati? Tentu lebih dekat ke masjid. Makanya kadang kalau ada kegaduhan yang dilakukan oleh anak-anak kita, ditegur, tapi jangan diusir mereka dari masjid. Karena kenapa? Secara fitrahnya memang seperti itu. Alhamdulillah itu berita baik dari Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita sukanya ke masjid. Coba kalau sebaliknya, tentu itu lebih khawatir dan lebih tidak tentram. Kalau ke masjid ya ujung-ujungnya dia akan bertemu dengan orang-orang yang berkegiatan di masjid. Ngelihatnya orang sholat, ngelihatnya orang baca Al-Quran. Kadang-kala memang karena mereka masih kecil, yang sedang sholat, yang sedang baca Al-Quran merasa terganggu. Makanya biasa mungkin sebagai solusi nanti khusus nih, kita kan akan menyambut bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan anak-anak kita itu biasanya terbawa suasana di mana euforia kaum muslimin ketika itu sangat rajin ke masjid, anak-anak kita juga ikut hadir. Nah, sebagai ide bagaimana mengatur anak-anak ini, ya sudah dibuatkan mereka tempat sholat sendiri. Kalau Abuya, Ustaz Zulkifli, beliau ketika bulan Ramadan, anak-anak kecil itu tidak boleh sholat di dalam sini secara full. Jadi 11 rakaat sholat tarawih itu anak-anak tidak full di sini. Ada yang dikerjakan di sini bersama imam masjid, ada satu lagi sholatnya di luar dengan imamnya mereka sendiri. Itu bentuk tarbiyahnya. Daripada kita mengecam anak-anak kita untuk tidak ke masjid dan mereka takut ke masjid karena bayangannya setiap ke masjid ketemu sama ibu itu, ketemu sama bapak itu, akhirnya apa? Menghindar ke masjid. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, siang ini kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah karuniakan kepada kita dari segala nikmat. Tugas kita dari nikmat yang Allah berikan, jadikan semua itu adalah wasilah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, kita bersalat kepada baginda kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan rasa cinta kita kepada Nabi kita menghantarkan kita sebagai umat yang bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah ibu, sehat ibu ya. Semoga sehat terus. Semoga Allah mudahkan, Allah bantu dan Allah bimbing kita menuju yang lebih baik lagi. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, apa tema kita bu? Ada yang masih ingat nggak? Apa judul daripada kajian kita siang hari ini? Kalau di fotonya merah dulu, sirah. Ada yang ingat bu? Apa judul siang hari kah? Ada bu? Apakah neraka haram bagiku? Ya, itu tema kita bu. Apakah neraka haram bagi kita? Oke, izin ambu berdiri bu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha, siapa saja zuhzih yang dijauhkan baginya itu neraka, wa udkhilal jannah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang-orang yang dijauhkan dari neraka itu, dihindarkan dari neraka itu, merekalah pemenang. Kita semua itu kan punya keinginan menjadi pemenang dalam kehidupan kita.
Bagaimana menjadi pemenangnya itu? Ketika kita nanti berada di akhirat dan kita dijauhkan dari surga, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari neraka, didekatkan ke surga, maka dia adalah orang yang pemenang. Maka dia adalah orang yang beruntung. Semoga kita menjadi orang yang beruntung itu. Semoga kita menjadi orang yang pemenang itu sesuai yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Baik, intinya sebuah kemenangan yang paling besar nanti di akhirat adalah kita dijauhkan dari neraka. Kira-kira Bu, ada nggak di antara kita yang tidak masuk neraka? Atau dirubah pertanyaannya, kira-kira Bu, ada nggak di antara kita, tes, ada nggak di antara kita itu bisa masuk surga langsung? Kita berdoa tentu ya amin, semoga ada di antara kami seluruhnya. Karena tujuan kita salah satunya belajar siang hari ini untuk mendekatkan diri kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Oke, kemenangan terbesar kita adalah masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, dan ini berita buruknya, Bu. Ini berita buruknya. Kalau untuk menerima berita bahagianya insya Allah kita siap. Tapi kadang untuk berita buruknya ini kadang kita tidak siap. Makanya di antara para sahabat itu ada sahabat yang punya metode yang berbeda. Kalau para sahabat itu sebagian besarnya datang kepada Nabi nanyain apa yang bisa menghantarkan dia ke surga. Tapi ada sahabat Khabbab, dia punya metode tersendiri. Kalau orang lain bertanya apa yang bisa menghantarkan saya ke surga, kalau saya bertanya kepada Nabi apa yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Dia berpikir seperti itu karena pasti rumusnya kalau dijauhkan dari neraka otomatis mudah ke surga. Tapi kalau tujuannya ke surga, amin, semoga Allah berikan itu, tapi kita harus melalui fase-fase sebelumnya. Nah, itu ditanya ya, siapa orang-orang yang sebentar, berita buruknya kita hampir terlewat. Berita buruknya kata Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, dan ini informasi untuk kita, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah satu pun di antara kalian illa wariduha, kecuali memang akan mampir ke sana. Ke sana ini yang dimaksud apa, Bu? Neraka. Karena ini berita buruknya kita. Berita mengerikannya untuk kita. Tidak ada setiap individu kita pasti akan masuk neraka. Tapi kata Allah, dan Allah menyebutkan di sini bukan kekal di neraka, wariduha. Wariduha di sini kita maknai dan dimaknai oleh para mufassirin, wariduha itu mampir. Setiap diri kita itu punya potensi untuk mampir ke neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Demikianlah adalah sesuatu kepastian yang Allah tetapkan untuk kita. Karena kenapa kita harus mampir dulu ke neraka? Na'udzubillah kita memang masuk ke neraka, tapi kita berdoa terus dan berhusnudzon kepada Allah, kita diselamatkan di akhirat nanti. Karena ingat ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, kita masuk surga bukan dengan amalan. Kita masuk surga bukan karena amalan yang ibu kerjakan di dunia. Tidak. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah apa, Bu? Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ridhonya Allah. Itu, Bu. Amalan kita tidak mengantarkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga adalah ridhonya Allah. Terus bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah? Dengan amalan. Nah itu, Bu. Cara kita masuk surga adalah mendapatkan ridho Allah. Cara mendapatkan ridho Allah, amalan. Amalan kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
ketika seorang hamba yang senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepadaku, namun ketika dia sudah berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan amal-amal saleh, maka aku akan cinta kepadanya. Allah akan ridha kepada kita. Berarti apa? Cara kita mendapatkan ridha adalah dengan amalan. Di antaranya adalah dengan amalan kita, dengan ibadah-ibadah kita. Baik, kita akan mampir. Ini berita buruknya dari Allah, bahwasanya kita punya potensi untuk mampir ke dalam neraka. Tapi tidaklah sanggup juga kita untuk masuk dalam neraka. Kalau saya sering mengilustrasikan, sering menggambarkan mampirnya ke neraka itu kayak gimana. Apa tujuan kita mampir ke neraka? Apa Bu kira-kira? Dibersihkan, berarti kita harus di laundry dulu Bu. Laundry. Mau kiloan atau borongan Bu? Ya. Di laundry dulu. Kenapa kita harus masuk neraka? Karena nggak boleh orang berdosa masuk surga. Nggak boleh. Yang boleh masuk surga adalah orang-orang yang sudah bersih catatan dosanya dan cuman ada pahalanya. Dan satu lagi hebatnya pahala kita, selain itu yang menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah, pahala kita yang menentukan derajat kita nanti di surga. Kalau saldo pahala ibu sekian ratus miliar, surganya ini. Kalau pahala ibu sekian ribu saja, ada surganya juga. Amalan-amalan kita itu menentukan derajat kita nanti di surga. Istana ibu mau di tingkatan keberapa? Singgasana ibu di tingkatan yang keberapa? Di komplek yang mana? Itu yang menentukan adalah amalan kita. Sementara yang memasukkan kita ke surga adalah ridha Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah Bu? Dengan amalan. Oke. Kita punya potensi akan masuk neraka, karena di neraka kita akan di laundry. Ibu kebayang nggak bagaimana laundry itu Bu? Baju kotor nih, kita ambil contoh baju kotor. Baju kotor itu ketika kotor dia apa yang pertama kali kita lakukan Bu? Diremuk-remuk ini Bu ya, diremukin dulu. Kebayang nggak kalau itu badan kita Bu? Diremukin dulu. Setelah diremuk-remukin apa? Dimasukin satu tempat yang sempit, masukin asoy, KB lo kencang-kencang, kan? Bisa bayangkan nggak kalau seandainya itu adalah tubuh kita. Kemudian setelah itu dibawa ke tukang laundry, dibawa ke laundry, dimasukkan ke mesin cuci. Apa yang terjadi dalam mesin cuci Bu? Puta-putanya awak Bu ya. Awak puta-puta badan saya 5 kali lah, so ndak menapak awak lah Bu ya. Ndak mijak awak lah so kan Bu. Bayang Bu, berapa lama di laundry itu Bu? Berapa lama jadi putar-putar dulu. Dan masalahnya bukan hanya diputar, dikasih air pula di situ. Agelo sabun. Sabun kan keras itu zatnya. Intinya kita akan diputar-putar dengan air. Mungkin kalau ilustrasinya laundry itu air. Kalau di neraka nanti hanya ada darah, nanah, dan hal-hal yang busuk. Di laundry waktu Bu, putar-putar. Kurang aja tambah ledat teh. Nggak berhenti, ada durasinya seperti itu. Setelah selesai apa yang terjadi Bu? Kalau mesin cucinya 2 tabung, dipindahan awak ke tabung cek lain yang lebih ketek. Kalau mesin cucinya 1 tabung, apa Bu? Lanjut diputar ulang tadi. Ketika dah selesai diputar apa yang terjadi Bu? Dikeluarkan dari mesin cuci. Setelah dikeluarkan dari mesin cuci, apa yang dilakukan dengan pakaian? Jemur. Lah patah-patah badan, lah tidak berbentuk badan lagi, dijemur pula kita, dipatahin di situ. Berapa lama dijemur di bawah terik? Lama. Setelah itu, ibu ngecek kan, digosok dulu lah itu. Setelah kita dijemur dengan terik yang begitu luar biasanya, apa yang terjadi? Diambil lagi, dilipat dulu Bu, atau dikumpul di satu tempat. Setelah ditumpuk di satu tempat, apa yang terjadi? Digosok. Allah tadi karena sinar matahari saya ange alai, kini pakai gosok lah.
Dan di antara riwayat yang sampai kepada kita bahwasanya salah satu azab di neraka itu kan ada digosokkan nanti di punggungnya. Ya. Digosokkan di punggung penghuni neraka itu dengan gosokan yang panas. Itu dia. Kemudian digosok. Setelah digosok apa yang terjadi? Dilipat pula lagi. Nah, sekian proses dijalankan dan dilewati. Setelah selesai apa yang terjadi? Baru bisa layak, baru bisa bersih, baru bisa digunakan. Kurang lebih ilustrasinya dan gambarannya seperti itu. Kita harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Tapi ngerinya, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ngerinya satu hari di akhirat nanti itu sama seperti 1000 tahun yang kita hitung. Usia kita tidak sampai 1000 tahun, tapi diazab sehari di neraka aja 1000 tahun. Berapa panjang usia kita? 100 lebih sekian. Tapi satu hari disiksa di neraka, satu hari kita di laundry di neraka, itu 1000 tahun kita di dunia. Ini berita buruknya. Mestinya ketika terima berita ini kita ambil respon. Oke. Ibu-ibu semoga dirahmati Allah, itu kurang lebih ilustrasi kenapa kita harus dibersihkan dulu. Kita harus digugurkan dulu dosa-dosa kita, karena memang setiap individu kita itu punya dosa. Siapa di sini yang tidak punya dosa? Kalau ada di sini yang tidak punya dosa, berarti dia itu adalah seorang nabi. Karena nabi dalam akidah kita, nabi itu harus maksum. Maksum itu apa? Terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari dosa. Makanya Imam Syafi'i, ada perkataan yang populer daripada Imam Syafi'i menyampaikan seperti ini, Bu. Beliau ditanya, wahai Imam, apa yang wajib dan apa yang paling wajib? Jawaban Imam Syafi'i, yang wajib adalah wa wajibun nasi an yatubu lakinna tarkadz dzunubi aujabu. Jadi kalau ibu ditanya besok-besok, Bu, apa yang wajib dan apa yang paling wajib, sampaikan aja perkataan Imam Syafi'i ini. Kewajiban bagi seorang manusia adalah an yatubu, bertaubat. Itu kewajiban kita. Makanya heran kalau ada manusia, seorang muslim, dia nggak mau bertaubat. Alah, ngapa pula bertobat? Nanti tunggu-tunggu udah gaek dulu, udah tua dulu nanti baru taubat. Enggak, itu kewajiban kita. Tapi Imam Syafi'i melengkapi jawabannya, wa wajibun nasi an yatubu lakinna tarkadz dzunubi aujabu. Kewajiban seseorang adalah bertaubat dari dosa-dosanya, tapi yang paling wajib dari seseorang manusia adalah tarkadz dzunubi aujabu. Menutup semua peluang dosa itu lebih wajib. Itu kata Imam Syafi'i. Oke. Yang paling wajib adalah menutup peluang dosa itu terjadi. Oke, diingat-ingat ya, Bu, ya. Kewajiban manusia apa, Bu? Bertaubat. Dan yang paling wajib bagi seorang manusia apa? Menutup semua pintu perbuatan dosa. Kemudian Imam Syafi'i ditanyakan, apa yang aneh dan apa yang paling aneh? Dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i, wad-dahru fi sarfihi ajibu wa ghaflatun nasi minhu a'jabu. Wad-dahru fi sarfihi ajibu, dan masa waktu yang dengan perjalanannya itu selalu menghadirkan kejutan, selalu menghadirkan keanehan. Seseorang yang di pagi harinya dalam keadaan sehat, bugar walafiat, di siang harinya tiba-tiba sakit, kemudian sore harinya ternyata sudah berpulang. Kejutan hari-hari kita itu luar biasa mengherankan kita dan gak bisa kita tebak. Betul, Bu? Tetangga kita yang dalam keadaan sehat hari ini belum tentu esok hari itu juga sehat, atau bahkan diri kita yang saat ini dalam keadaan sehat belum tentu 1 jam kemudian kita masih dalam keadaan sehat juga. Intinya setiap masa waktu kita selalu menghadirkan kejutan dalam kehidupan kita. Itu yang paling aneh kata Imam Syafi'i. Terus apa yang paling aneh menurut Imam Syafi'i? Aneh itu adalah memang perjalanan waktu yang selalu menghadirkan kejutan, dan yang itu aneh-aneh semua. Wa ghaflatun nasi minhu a'jabu. Yang paling aneh daripada aneh, kata Imam Syafi'i, lalainya kita kepada masa itu. Kita udah tahu nih.
bahwasanya waktu-waktu yang akan kita jalani itu penuh dengan kejutan, penuh dengan keheranan, penuh dengan kedahsyatan, tapi masih juga lalai. Itu kata Imam Syafi'i. Itu yang paling aneh sebenarnya. Wa ghaflatun nasi minhu a'jabu. Kemudian yang terakhir, Imam Syafi'i ditanya, apa yang dekat dan apa yang paling dekat? Kata Imam Syafi'i, wa kullu ma yurtaja qaribu wal mautu min duni dzalika aqrabu. Yang dekat itu adalah semua yang kita inginkan kepada Allah, maka itu pasti akan diberikan. Karena itu sangat dekat, kata Imam Syafi'i. Minta apapun kita, Allah akan kasih. Allah akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabahi semua orang yang meminta kepadaku. Cuma nanti kita harus pelajari juga ya Bu ya, bagaimana cara Allah mengijabahi doa kita. Ada yang dijawab secara instan, ada yang dijawab dengan ditunda sampai kita layak, ada lagi dijawab nanti, diijabah nanti ketika kita sudah berada di akhirat. Nanti kita akan dahsyat, kita akan kaget-kaget, kok diberikan ini saya di akhirat. Lalu Allah menyampaikan kepada kita, ini doa kamu selama di dunia yang aku hadirkan sekarang. Nanti kita akan masuk di poin itu di kajian-kajian yang lain. Intinya semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dikabulkan. Gak usah kita khawatir. Karena Nabi saja ketika berdoa, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan perihal doaku kepadamu aku tidak pernah merasakan kekecewaan. Selalu diijabahi. Baik ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, setelah kita mendengar berita buruknya bahwasanya kita punya potensi untuk mampir ke dalam neraka, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara kita untuk semakin jauh dari neraka. Kita sekarang tidak bahas surga dulu. Kalau bahas surga keseringannya kita itu terlena. Ya Bu. Makanya ada surga dan neraka di dalam Al-Quran disebutkan. Itu memotivasi kita. Nggak boleh terus-terusan amalan surga, nggak boleh Bu. Nggak boleh juga amalan neraka, takut aja kehidupan kita isinya. Sebagai contoh ya Bu ya, Ibu kira-kira nih, diumumkan sekarang siapa yang bisa sampai ke kota Payakumbuh jam 4 sore nanti, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 juta. Kira-kira semangat nggak Bu? Semangat. Ya. Nggak ada Honda pakai Gojek. Nggak ada Gojek sewa kudo siko. Ya. Nggak ada kudo ambil jauhi, ya kan? Seperti itu. Kira-kira Bu, cepat sampai nggak kita di Payakumbuh? Cepat. Tapi ada nggak yang masih malas Bu? Ada. Orang-orang kaya 100 juta. Tabungan saya aja 500 juta. Kecil tuh 100 juta. Tabungan saya 5 miliar. Tapi anggap itu seperti surga Bu. Ibu kalau beramal dapat pahala surganya gini loh. Itu seperti itu, sama permisalannya. Tapi kira-kira Bu, Ibu jam 4 nanti harus datang ke ada hadiah bagi yang bisa datang ke Payakumbuh jam 4 nanti 100 juta. Tapi kalau Ibu nggak nyampe di sana, Ibu akan dibakar di sini. Kira-kira Ibu lebih semangat yang pertama atau yang kedua? Atau dua-duanya harus hadir? Hah? Dua-duanya harus hadir. Kalau yang pertama doang, nanti orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya banyak duit, orang-orang yang tidak serius itu akan meremehkan. Tapi kalau orang-orang yang kayak gitu juga diancam, kalau kamu pun nggak berangkat, kamu saya hukum di sini. Kamu saya bakar di sini. Kira-kira mau berangkat nggak tuh Bu? Sekalipun dia banyak punya harta, dia akan berangkat. Karena apa? Takut dia. Surga seperti itu, neraka seperti ini. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah cara Allah untuk memecut kita. Karena keseringannya kita ini kan pengennya nyantai, pengennya tuh nyaman. Kalau bisa gak usah ke Payakumbuh dapat 100 juta, bisa nggak? Kayak gitu kita mikirnya. Ngapain capek-capek ke Payakumbuh? Meskipun nanti dia kasih 100 juta, bisa nggak saya di sini aja tapi dapat 100 juta? Pengennya kan kita kayak gitu, Bu. Ya Bu, jujur saja kita pengennya kayak gitu. Tapi bukan seperti itulah cara kita dididik oleh Allah Azza wa Jalla. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah cara Allah untuk menakut-nakuti kita karena ada neraka. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku takutlah kepadaku, bukan takut kepada neraka. Karena neraka adalah makhluk Allah. Ketika kita takut kepada neraka, maka secara tidak langsung kita menghadirkan ketakutan selain kepada Allah. Meskipun neraka itu adalah milik Allah dan itu adalah cara menghukumnya kita, tapi jadikan ketakutan kita
hanya milik Allah Azza wa Jalla. Saya beramal karena saya takut dihukum oleh Allah, karena saya dituntut juga untuk beramal. Ada surga yang disediakan untuk saya sebagai balasan terindah untuk saya. Sekarang kita masuk. Apa yang bisa menjauhkan diri kita dari neraka?